Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yuni Mogot, dosen tetap di Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia, yang lebih dikenal dengan nama Unikom. Salah satu mata kuliah yang saya ampu diantaranya adalah Komunikasi Antar Budaya, yang merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi ilmu komunikasi yang diajarkan pada semester 2 dengan bobot 3 SKS. Sebagai bagian dari unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran, melalui video ini izinkan saya untuk menyampaikan deskripsi mata kuliah Komunikasi Antar Budaya yang merupakan cerminan dedikasi saya sebagai pengajar di dalam mendukung visi dan misi Unikom di dalam mencetak lulusan yang unggul di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, menjadi mahasiswa yang kreatif dan punya komitmen untuk berdampak di dalam memajukan bangsa dan negara. Komunikasi antar budaya merupakan mata kuliah yang memberikan pemahaman mengenai komunikasi yang dilakukan antar manusia dengan latar belakang budaya yang berbeda. Melalui pemaparan materi dan diskusi, mahasiswa akan diperkenalkan kepada ragam budaya yang ada di Nusantara maupun di dunia. Selain itu juga akan diajarkan hambatan-hambatan apa saja yang harus diatasi di dalam berkomunikasi. Selain itu juga diperkenalkan atau diajarkan kejutan atau culture shock ya yang kemungkinan terjadi, serta perbandingan komunikasi nonverbal yang digunakan antara satu budaya dengan budaya lainnya. Pembelajaran semester dirancang agar setelah mengikuti mata kuliah komunikasi antar budaya, mahasiswa menguasai materi kognitif, psikomotorik, afektif, dan manajerial. Yang pertama, penguasaan materi kognitif ini ditujukan agar mahasiswa mampu berpikir rasional, menggunakan logika berpikir atau daya nalar terkait pengetahuan, pemahaman, sintesis antara pengetahuan dan pemahaman, juga mampu mengevaluasi konsep-konsep komunikasi antar budaya. Dalam hal penguasaan materi psikomotorik, mahasiswa diharapkan mampu untuk menerapkan tujuan dari mata kuliah komunikasi antar budaya, menjadi manusia yang bertanggung jawab, mampu menganalisis dan menemukan cara penyelesaian suatu masalah. Penguasaan materi afektif ditujukan agar mahasiswa mampu menjadikan nilai-nilai kepribadian, etika moral, dan kearifan lokal sebagai dasar perilaku di dalam kehidupan sehari-hari. Bertanggung jawab dan mampu mewujudkan konsep diri positif di tengah masyarakat. Yang terakhir, terkait dengan penguasaan materi manajerial, mahasiswa diharapkan mampu untuk menerapkan sikap hidup sehari-hari, berlandaskan pada pengelolaan kemampuan diri yang religius, etis, humanis, kreatif, komunikatif dengan menjunjung tinggi toleransi dan kerjasama. Adapun capaian pendidikan yang diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami komunikasi yang dilakukan dengan latar belakang budaya yang berbeda, mampu beradaptasi dan memiliki toleransi yang tinggi atas perbedaan budaya di antara manusia, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan budaya lokal sebagai dasar di dalam peri kehidupan sehari-hari di dalam bermasyarakat. Silabus mata kuliah dirancang agar mahasiswa memperoleh wawasan dan praktik yang aplikatif dengan fondasi pemahaman konseptual yang kuat di dalam mengaplikasikan hasil pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Melalui 16 kali pertemuan sepanjang satu semester, mahasiswa akan diperkenalkan pada fungsi dan manfaat mata kuliah, di mana mahasiswa akan mempelajari pengertian apa itu komunikasi, budaya, bagaimana kaitannya dengan komunikasi antar budaya, apa pentingnya komunikasi antar budaya, bentuk-bentuk komunikasi antar budaya, pendekatan dan model komunikasi antar budaya, juga mengenal hambatan dan efek komunikasi antar budaya. Pada pertemuan ke-8, mahasiswa akan melaksanakan ujian tengah semester, dan kemudian mulai pertemuan ke-9 sampai ke-15 itu kembali ke pemberian materi perkuliahan terkait dengan mengenal budaya lain, kemudian tentang culture shock, komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal, juga klasifikasi komunikasi nonverbal, komunikasi antar budaya, juga komunikasi nonverbal antar budaya. Pada pertemuan ke-15 sebelum kita memasuki masa atau pelaksanaan ujian akhir semester pada pertemuan ke-16, di pertemuan ke-15 kita akan melakukan review semua materi dan ada diskusi kelas ya, di mana kita akan membahas dan kembali menganalisis
mendiskusikan berbagai fenomena komunikasi antar budaya yang ada. Materi kuliah serta referensi bacaan buku wajib maupun literatur lainnya dapat diakses mahasiswa pada LMS Unikom. Pendekatan pembelajaran yang dilakukan tentunya ini merupakan gabungan dari teori dan praktek, di mana mahasiswa tidak hanya mempelajari teori dan konsep saja, tetapi juga dibekali pengetahuan soft skill dan keterampilan dalam problem solving, sehingga secara aktif dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk terciptanya harmoni di antara masyarakat yang berbeda budaya. Terlebih di Indonesia yang masyarakatnya terdiri atas beragam budaya yang berbeda. Sistem atau metode pembelajaran pada mata kuliah komunikasi antar budaya ini dilakukan melalui yang pertama ceramah interaktif atau kuliah yang saya lakukan secara tatap muka, di mana saya akan menyampaikan teori konseptual komunikasi antar budaya. Kemudian juga ada diskusi kelompok, di mana diskusi ini menjadi bagian penting dari sistem pembelajaran dalam melatih dan membentuk logika berpikir atau daya nalar mahasiswa, khususnya di dalam proses problem solving, di mana mahasiswa akan melakukan analisis studi kasus, membandingkan serta mengevaluasi fenomena yang terjadi. Praktek lapangan juga dilakukan, ini merupakan tugas akhir mahasiswa dengan membuat kegiatan yang melibatkan seluruh mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan bersama. Bisa berupa kegiatan pengabdian kepada masyarakat, atau mungkin membuat event, atau juga seminar yang terkait dengan komunikasi antar budaya. Tugas kelompok diberikan dalam bentuk membuat makalah atau karya tulis berupa analisis kritis terhadap topik-topik pilihan budaya tertentu yang terkait ragam budaya, baik itu di Nusantara maupun di dunia. Nah, dengan mengenal berbagai ragam budaya Nusantara maupun dunia itu, maka mahasiswa akan lebih memahami pentingnya memahami komunikasi antar budaya. Sistem penilaian merujuk pada aturan universitas, yaitu ditentukan oleh prestasi akademik berdasarkan hasil penilaian 4 komponen, yaitu kuis, tugas, UTS, dan UAS. Aturan lainnya adalah mahasiswa hanya dapat diperkenankan mengikuti UTS atau UAS apabila tingkat kehadirannya mencapai 80%. Dan keempat komponen tadi itu harus terpenuhi semuanya, ya, yaitu kuis, tugas, UTS, dan UAS. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, kemungkinan nilainya tidak akan optimal, ya. Nah, demikian penjelasan deskripsi mata kuliah komunikasi antar budaya yang saya ampu. Selanjutnya izinkan saya untuk melanjutkan video ini dengan tayangan proses pembelajaran di dalam kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kemudian nanti saya akan menjelaskan materi kita hari ini. Silahkan kalau ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapan atau apapun itu silahkan, karena di sini kita akan lihat aktivitas Anda di sini. Lihat aja harus aktif gitu ya. Oke, bisa kita mulai atau masih ada yang ditunggu? Asalnya bukan dari Bandung, ada? Pernah nggak mengalami kebiasaannya berbeda misalnya? Kira-kira apa? Anda asalnya dari mana? Dari Bogor. Walaupun sama-sama Jawa Barat ya, tapi antara Bandung dan Bogor pun ternyata ada perbedaan ya yang bisa membuat kita berada ya gitu. Jadi tadi sebagai orang Bogor ketika datang ke Bandung ya kita harus belajar orang Bandung tuh biasanya seperti apa sih kebiasaannya, cara berbicaranya bagaimana, dan bagaimana caranya supaya komunikasi kita dengan orang yang berbeda ini bisa berjalan dengan efektif. Ya, seperti kita ketahui pada prinsipnya komunikasi dikatakan efektif ketika persepsi antara komunikator dengan komunikan itu sama ya, baru kita punya pemahaman yang sama. Di sini saya memberikan gambaran ketika ilustrasinya ya, ilustrasinya ketika saya melakukan penelitian di Singapura ya. Saya waktu itu harus mencari informan itu orang Hindu Tamil, orang India gitu. Saya pikir kalau sama-sama perempuan mungkin dia mau ngobrol ya. Ternyata enggak, sulit sekali gitu. Ketika saya dekati, ajak ngobrol gitu ya, mereka pergi. Terus akhirnya saya pikir, ini di suatu taman gitu ya, ada anak-anak sedang main, saya deketin anaknya dulu aja deh misalnya ya, supaya nanti lama-lama ibunya mau ngobrol.
Awal pikiran saya begitu, tapi ternyata enggak. Malah anak-anaknya tuh dipanggil untuk segera pulang gitu ya, dan marah dia. Dan ternyata untuk orang India, khususnya masyarakat Hindu Tamil tadi, itu dilarang berbicara dengan orang asing. Apalagi untuk yang perempuan yang sudah berkeluarga. Jadi mereka nggak boleh bicara dengan orang asing tanpa didampingi oleh suaminya. Nah, setelah saya tahu baru ngerti nih, oh iya ya, pantesan mereka pada lari ketika saya samperin gitu kan ya. Pantesan mereka tidak mau berkomunikasi ketika mereka melihat saya sebagai orang asing, bukan orang yang dikenalnya, gitu ya. Nah, adaptasi pada sebuah lingkungan baru di mana realitas etnisnya itu amat berbeda, tentu saja harus dimulai dengan perlahan, nggak bisa instan. Jadi tadi bahwa kita harus mempelajarinya dulu, setelah paham barulah kita masuk ke dalam komunitas itu, ya. Karena pada dasarnya manusia itu punya mental, kemampuan untuk berkomunikasi sehingga dapat mengenal dan mengevaluasi siapa yang berkomunikasi dengan dirinya. Misalnya tadi, Audi dari Bogor ngobrol sama saya misalnya. Ada di kognitif kita, di pikiran kita ketika bertemu dengan seseorang, oh harusnya gini, oh harusnya begitu, gitu ya kira-kira. Selanjutnya kita ke fokus dari bahasan kita hari ini, yaitu tentang hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi itu ada di sini ada empat macam ya. Yang satu adalah hambatan personal, kemudian hambatan kultural atau hambatan budaya, kemudian yang ketiga bisa juga karena hambatan fisik, dan yang keempat adalah hambatan lingkungan. Yang dimaksud hambatan personal apa? Nah, ini terjadi pada peserta komunikasi, baik itu kita sebagai komunikator ataupun komunikan, di dalam berkomunikasi dengan orang yang berbeda budaya tadi. Ini meliputi sikap, emosi atau stereotip ya. Bisa juga karena prasangka, itu bisa jadi masalah ketika kita berkomunikasi dengan orang yang berbeda budaya. Personalnya nih menjadi hambatan. Tadi misalnya, ketika orang Sunda ngobrol dengan orang Batak misalnya, kebiasaan kita beda, cara berkomunikasi kita juga beda. Bisa saja ketika kita bertemu dengan orang yang berbeda budaya tadi, muncul persepsi, Bu Yuni mah galak, misalnya gitu. Bu Yuni mah kasar orangnya, gitu, misalnya gitu. Bisa aja muncul karena melihat personalnya. Kemudian, hambatan kultural juga bisa, yaitu mencakup bahasanya berbeda. Disebabkan oleh manusianya, tadi personal ya. Tidak semua diakibatkan karena personalnya. Beberapa faktor lingkungan yang turut menyebabkan hambatan komunikasi, misalnya tingkat aktivitasnya, tingkat kenyamanannya. Anda bisa mungkin pernah mengalami ya ketika kita ngobrol dengan seorang teman misalnya, tapi suasana atau cuacanya tuh panas banget gitu, jadi nggak nyaman kan. Ketika kita mau ngobrol terus pengen cepat-cepat udahan gitu kan, pengen masuk ke yang tempat yang ber-AC atau apa gitu, itu juga kan menjadi hambatan ya. Nah, kita lihat lagi selanjutnya. Mari kita lihat apa saja sih yang menjadi hambatan komunikasi lintas budaya. Salah satunya adalah etnosentris. Teman-teman mungkin pernah terjadi di Amerika ya, yang saya gambarkan sebagai ilustrasinya. Mereka menganggap kulit hitam itu terpinggirkan ya, beda kasta sama gue yang bule misalnya gitu. Itu etnosentris gitu, menganggap bahwa hanya kita yang lebih baik dari budaya lain. Nah ya, bahkan mereka cenderung memandang rendah budaya lain tadi. Tidak mau mengakui keunikan budaya lain sebagai suatu ciri khas dari kelompok itu. Ini namanya etnosentris. Jadi menganggap bahwa budaya kita inilah yang paling bagus, paling baik gitu ya. Nah, tentu saja sikap yang begini ini akan menjadi hambatan ketika kita berkomunikasi dengan orang yang berbeda budaya. Terlebih kalau berbisnis misalnya, itu akan menjadi hambatan gitu, menjadi batu sandungan ketika kita mau berbisnis dengan yang tadi berasal dari budaya lain, kemudian kita memandang mereka lebih rendah dari kita. Atau sebaliknya, kita jadi insecure ya ketika, waduh sama itu mah nggak berani karena kemalasannya tadi. Tapi di situ ada sifat yang tersembunyi yang sebetulnya kan kreatif
kreatif sebenarnya kan. Dia cerdik, bisa memanfaatkan orang lain untuk mengerjakan itu sehingga dia bisa tidur. Kadang-kadang kita melihat keunikan seseorang itu menjadi generalisasi orang Sunda semuanya malas. Orang Sunda tuh licik semua, padahal kan enggak. Ini hanya cerita gitu. Jadi sikap yang disebut stereotip ini harus kita hindari. Jangan sampai nanti kita mau berbisnis sama orang Sunda, enggak, orang Sunda mah licik. Tidak ya. Jadi sikap mengeneralisasi ini yang harus kita fokus ya. Kita kikis. Tidak. Kalau orang yang sudah mengenal dan belajar komunikasi antar budaya, seperti saya sampaikan di awal perkuliahan kita, bahwa kita menjunjung tinggi kearifan lokal ya, dan kita harus menghargai setiap budaya ya, baik itu di Indonesia sendiri maupun di dunia atau di luar Indonesia, itu sama-sama punya kearifan lokal yang harus dihargai. Jadi jangan ada atau kecerdasannya itu, tapi kok malah tertutup dengan sifat malasnya. Nah, tidak demikian ya. Oke, kita lihat lagi selanjutnya apa yang disebut rasialisme. Rasialisme adalah perilaku diskriminatif atau tidak adil, dan ini sikap rasialisme ini berbeda dengan sikap rasis. Rasialisme ini merujuk pada gerakan sosial atau politik yang mendukung teori rasis tadi. Jadi ini yang gerakan politiknya apa? Nazi itu kan ya. Jadi pemahaman-pemahaman Hitler akhirnya melahirkan ini, sikap ini. Tentunya ini tidak diharapkan ya. Sebagai manusia yang punya keunikannya sendiri, yang punya kearifan lokalnya sendiri, maka di sini kita melihat atau memandang bahwa setiap manusia itu pada hakikatnya komunikasi dengan orang berbeda budaya. Ada prasangka nih. Prasangka itu adalah persepsi yang keliru. Sikap tidak adil, maksudnya apa? Udah ngejudge orang itu jelek gitu kan, orang itu jahat, bodoh gitu. Padahal kita belum kenal sama dia. Nah, jadi kalau kita sudah berprasangka buruk terlebih dahulu, tentu komunikasi tidak akan berjalan dengan baik, akan buntu gitu. Maka prasangka ini termasuk dalam hambatan komunikasi antar budaya. Prasangka ini pada umumnya sifatnya negatif gitu ya, membuat seseorang memandang rendah atau bahkan memusuhi seseorang lain yang dari budaya lain. Bisa saja prasangkanya terhadap rasnya, ya, atau terhadap suku tertentu tadi, ya, atau mungkin agamanya. Karena agamanya beda dengan kita sudah berprasangka dengan buruk, ya, sudah berprasangka buruk kepada dia. Padahal sekali lagi bahwa kita harus menjunjung tinggi, ya, menghargai semua budaya yang ada, kan gitu, ya, supaya komunikasinya bisa berjalan dengan baik, supaya baru punya pikiran aja. Oh, orang Padang pelit misalnya ya, bukan berarti sebenarnya itu masih pikiran, tapi nggak ngomong, hanya di pikiran aja. Saya emang nggak mau berteman dengan orang Padang, orangnya pelit misalnya. Baru di sini nih, di kognitif. Kalau yang prasangka afektif apa? Sudah sampai ke perasaan, ujung-ujungnya apa? Nggak suka kalau ada orang Padang, padahal kan belum tentu, ya. Dan yang ketiga, ini yang paling berbahaya, yaitu prasangka konatif, berada pada ranah tindakan atau perbuatan, diskriminasi terhadap kelompok yang dianggap tadi berbeda atau berlawanan. Jadi belum apa-apa karena sudah berprasangka buruk, ya udah, ujung-ujungnya itu udah bubar jalan, nggak akan bisa terjadi kehidupan yang harmonis dan jahat gitu. Jadi dia teriak duluan. Nah, ini yang harus kita hindari di dalam komunikasi antar budaya. Hambatan apa lagi yang bisa kita pelajari? Pendek, hidung nggak tahu kelihatan. Terus ini ya? Iya. Oke. Terus Tapi yang paling kelihatan itu dari ininya. rahang. Iya, dari Oke. Siapa tadi? Kaila ya? Iya. Kaila berpendapat bahwa ini gambar anak cowok atau laki-laki, ya, yang ciri-cirinya apa? Rambutnya ini poni kali ya? Iya. Ini maksudnya. Iya. Terus hidungnya dan rahangnya yang kuat, itu menunjukkan bahwa ini anak laki-laki, gitu. Ada pendapat yang lain? Yuk, Audi. Kalau saya sih melihatnya itu perempuan karena Apa cirinya? Kenapa kamu bilang ini perempuan? terlihat sekilasnya siluetnya. Kalau
pandangan saya itu perempuan, dan karena dia memakai kayak pakai kerudung, jadi perempuan. dan juga kulitnya yang masih mulus meskipun di bagian leher itu terlihat sedikit kusam kayak seperti sudah menua. Ini apa kira-kira kalau menurut pandangan kamu? Kalau ini anak perempuan, ini tuh apa? Anti. Hah? Oh, anting. Jadi perempuan ya, karena berkerudung dan anting. Walaupun dalam kenyataan sehari-hari Anda akan banyak menemui laki-laki yang beranting. Ya, Audi bilang ini perempuan karena berkerudung dan pakai anting. Terus apa tadi? Apalagi? Kulitnya yang masih mulus. Kulitnya masih mulus. Di bagian leher. Berarti ini menurut kamu ini perempuan yang masih muda ya? Ada yang beranggapan ini perempuan tua enggak? Ada? Kenapa? Kenapa kamu bilang itu tua? Perempuan kan mungkin tadi sama ya, pakai kerudung, ini poninya gitu ya, pakai lipstick nih merah, jadi perempuan. Yang membedakan antara tadi bahwa Audi punya pendapat ini perempuan muda, kamu perempuan tua, kenapa? Menurut saya sih yang tadi perempuan muda mah kan kecil, cuma dilihat lebih jelas lagi tuh ternyata ada perempuan tua juga atau nenek-nenek. Kenapa? Dari rahang sama mulutnya kelihatan. Oh, ini ya, Ya rahang. udah gak punya gigi ya, jadi mulutnya gitu. Terus ya hidungnya juga kelihatan. Hidungnya menunjukkan ini nenek-nenek gitu. Hidungnya Padahal dalam pandangan siapa Kaila tadi ini dagu ya. Nah, disinilah saya ingin membahas. Yang beranggapan itu gambar perempuan tua atau nenek-nenek mana? saya iya. Ya, oke. Jadi sebenarnya yang benar mana sih? Coba. Jadi bukan berdasarkan siapa yang banyak mendukung, tidak ya? Tapi di sini saya ingin memperkenalkan kepada Anda adalah proses yang dilakukan seseorang untuk mencoba mengetahui dan memahami orang lain. Kita tadi sudah mencoba dengan melihat ciri-cirinya, mencoba mengenalnya dengan memperhatikan gambarnya, sehingga akhirnya kita punya persepsi, oh ini perempuan, oh ini laki-laki. Persepsi adalah filter yang digunakan seseorang ketika berkomunikasi atau berhubungan dengan orang-orang dari budaya lain. Persepsi negatif dapat berdampak buruk bagi efektivitas komunikasi lintas budaya khususnya. Maka di sini saya katakan lagi tadi ya, bahwa tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah sebetulnya. Kenapa? Karena itu tergantung dari cara pandang kita memandang gambar ini. Itu pula yang terjadi pada diri kita ketika berkomunikasi dengan orang yang berbeda budaya. Misalnya gitu. Ketika kita sudah punya persepsi negatif terhadap seseorang, ya udah bubar jalan, nggak akan jalan ke selanjutnya. Kehidupan yang harmonis, kemudian bisnis berjalan lancar, itu nggak akan terjadi karena di awal sudah ada hambatan-hambatan komunikasi tadi, entah itu prasangka ataupun persepsi yang negatif. Untuk mendapatkan persepsi yang benar-benar gitu ya, yang tepat itu gimana? Tidak lain adalah kita harus mempelajari dulu latar belakang budaya orang yang akan berkomunikasi dengan kita. Misalnya kita sekarang misalnya orang memberikan bunga kepada istri orang itu sangat tidak sopan. Tapi kalau orang Amerika kan nggak masalah, ngasih bunga itu nggak masalah. Tapi untuk orang Jerman ternyata itu nonverbalnya. Kalau di Indonesia orang mengangguk itu artinya iya. Tapi kalau orang India, ya itu berarti tidak. Apa yang terjadi? Ya tadi saya bilang ketika saya cari informan untuk penelitian saya pada kabur semua. Karena ketika awal saya bertanya terus dia mengangguk, saya anggap dia mau ngomong. Ternyata pergi, ternyata itu artinya tidak. Justru pasar Simpang. Misalnya tukang gorengan di pasar Simpang, ya, ngobrol atau mau pesan pisangnya kepada penjual pisang di pasar Simpang nih. Tukang gorengan ini bilang misalnya, kita tahu bahwa pisang dalam bahasa Sunda itu disebut caung. Kalau di Cirebon apa disebutnya? Gedang ya? Ya. Nah kalau misalnya suatu saat si tukang dagang misalnya pesan gedang ya, si tukang pisang gorengnya orang Cirebon gitu, terus bilang ke si tukang pisang yang orang Sunda di pasar, tolong kirim gedang 1 kintal ya gitu. Ataupun di dalam
pekerjaan. Tadi misalnya saya contohkan, misalnya udah ada chat GPT nih, atau tadi udah ada apa ya, kita misalnya mau menyampaikan hasil kerja kita kepada atasan kita, tapi beliau tidak ada di tempat yang sama, maka kita menggunakan chat WA tadi misalnya. Tetapi jangan lupa bahwa di sini kita harus menjunjung tinggi budaya setempat ya. Lihat dulu pimpinan kita itu orang apa, asalnya dari budaya mana. Kalau misalnya berasal dari yang di luar Jawa ya, itu kan terkenalnya sebagai, atau kita kenal sebagai masyarakat yang punya kebiasaan dalam berkomunikasi itu konteks rendah disebutnya. Jadi ngomongnya to the point, langsung, nggak masalah. Tapi kalau misalnya atasan kita ini berasal dari daerah Pulau Jawa misalnya ya, Sunda, Jawa, itu masuknya ke tradisinya adalah komunikasi konteks tinggi. Jadi harus menyusun dulu nih kalimatnya gimana ya, nanyainnya gitu kan ya. Misalnya, Assalamualaikum Pak, mohon maaf mengganggu aktivitasnya, saya mau melaporkan kegiatan hari ini, mohon arahannya, misalnya gitu. Tapi kalau yang tadi yang konteks rendah nggak masalah ketika kita melakukan, Pak hari ini kita melakukan ini, bagaimana tanggapan Bapak, mungkin ada arahan, itu nggak akan tersinggung. Karena memang tradisi atau kebiasaan berkomunikasinya itu tadi konteks rendah, yaitu langsung to the point. Tapi beda kalau yang konteks tinggi, itu yang harus kita perhatikan ya. Jadi apakah teknologi itu akan menghambat? Tidak, karena teknologi itu kan fungsinya yang utama adalah mempermudah kita, membantu kita di dalam melakukan pekerjaan kita. Tetapi sekali lagi di dalam berkomunikasinya itu harus didasari dengan seseorang dari cara berpakaian atau dari budaya orang tersebut. Nah, apakah prasangka ini menjadi hal yang sangat buruk atau yang tidak diperbolehkan atau malah sebaliknya? ya. Jadi prasangka seperti tadi saya sampaikan itu cenderung negatif. Ya. Biasanya kita bertemu dengan seseorang gitu karena tadi ada pengalaman ya. Sebelumnya saya berhubungan dengan orang Padang misalnya tadi kan seperti itu. Maka ketika saya mau berbisnis dengan orang Padang itu udah ada prasangka buruk duluan. Nah itu yang menjadi hambatan. Maka itu harus dihindari. Ya saya tidak ekstrim mengatakan tidak boleh, enggak ya. Tapi saya sarankan itu dihindari gitu. Janganlah berprasangka buruk terhadap seseorang karena kita kan belum kenal benar sama dia. Ya, apa yang kita alami terjadi dengan teman kita yang sama budayanya tadi kan belum tentu sama dengan yang ini. Kalau misalnya kita punya pandangan tadi stereotip, menyamaratakan satu budaya atau satu orang mengecewakan kita, terus semua orang situ kayak begitu, itu namanya stereotip. Maka harus dihindari sehingga prasangka itu tidak akan muncul. Gitu ya. Jadi saya katakan itu menjadi hambatan, disarankan untuk dihindari supaya komunikasi kita bisa berjalan dengan baik. Gitu. Kalau belum apa-apa udah berprasangka buruk ya udah mentok, nggak akan berlanjut. Gitu. Ya. Jadi saya sarankan untuk dihindari ya. Kalau kita kan udah tahu nih hambatan-hambatan komunikasi antar budaya itu apa aja, hindari itu. Ya, dan jadilah manusia yang memang kompeten ya di dalam komunikasi. Punya skill komunikasi karena didasari dengan pengetahuan terkait komunikasi antar budaya. Maka dimanapun kita berada, dimanapun dengan siapapun kita berkomunikasi, lancar-lancar aja semuanya gitu. Gitu tujuannya itu. Ya.